Internalisasi atau penerapan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di kantor pertanahan. Akuntabilitas. Mungkin tidak sedikit dari kita bertanya-tanya, apa makna akuntabilitas sebenarnya? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikut ini adalah contoh penerapan nilai-nilai akuntabilitas. Karena pandemi COVID-19, sebelum memasuki kantor, kita wajib menggunakan masker dan mencuci tangan atau bisa menggunakan hand sanitizer. Biasakan datang ke kantor tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Melaksanakan absensi datang dan pulang itu merupakan contoh dari penerapan integritas. Berdiskusi dengan rekan kerja merupakan contoh penerapan nilai-nilai akuntabilitas transparansi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melaksanakan sholat tepat waktu secara berjamaah di musola kantor pertanahan Kabupaten Melawi merupakan contoh penerapan nilai-nilai publik keseimbangan. Penerapan nilai nasionalisme di kantor pertanahan. Berikut ini merupakan beberapa contoh aktivitas yang berkaitan dengan nasionalisme. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 8, kantor pertanahan melaksanakan apel pagi. Pembina dan petugas apel yang melaksanakan apel setiap 1 minggu sekali dilakukan secara bergiliran. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga nilai nasionalisme di setiap karyawan kantor pertanahan. Yang kedua, setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10, seluruh karyawan dan tamu pelayanan di kantor pertanahan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan berdiri tegak dan mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing. Yang ketiga, tidak lupa setiap hari Kamis seluruh pegawai kantor pertanahan menggunakan pakaian batik. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10, seluruh karyawan dan tamu pelayanan di kantor pertanahan membaca teks Pancasila dengan berdiri tegak dan mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Berikut adalah penerapan salah satu contoh nilai-nilai etika publik. Ketika seseorang memilih karir hidupnya sebagai aparatur sipil negara, maka sejatinya ia telah menjadi bagian dari kekuasaan yang tindak tanduknya berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Pentingnya aparat pemerintah untuk tunduk pada etika yang melingkupi dirinya. Etika dalam kehidupan punya peran yang sangat besar. Etika punya peran penting bagaimana interaksi yang terjadi antar manusia bisa menjadi hangat dan bersahabat. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangatlah penting perannya, karena dengan adanya etika, maka dapat mengatur bagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Salah satu etika publik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pelayanan publik.
Berikut penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu yang saya terapkan di unit organisasi. Yang pertama, mampu melakukan perubahan pola kerja yang lebih baik, beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan kerja dan kebiasaan baru di masa pandemi. Misalnya, pemanfaatan aplikasi virtual meeting dalam kegiatan kantor demi menjaga kesehatan semua pihak. Hal ini merupakan penerapan nilai dasar adaptif. Kedua, seorang ASN harus mampu menemukan cara-cara baru seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan manfaat. Misalnya, dengan penguasaan teknologi untuk mempermudah urusan administrasi dan pengolahan data. Hal ini merupakan penerapan nilai dasar inovatif. Ketiga, mampu memberikan pelayanan prima, artinya sesuai prosedur yang berlaku, tertib administrasi, dan tidak diskriminatif. Keempat, mampu menghadirkan pelayanan yang cepat dan tepat sehingga dapat membuat masyarakat nyaman dan senang. Hal ini merupakan wujud penerapan nilai dasar responsif. Kelima, bekerja secara efisien adalah bekerja menggunakan sumber daya yang sesuai. Di unit kerja, seorang ASN harus mampu mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya, misalnya meminimalisir kesalahan yang menimbulkan pemborosan, seperti menghindari kesalahan pencetakan dokumen dan mematikan lampu yang tidak digunakan. Hal tersebut merupakan penerapan nilai dasar efisien. Penerapan nilai anti korupsi di kantor pertanahan. Berikut ini merupakan beberapa contoh aktivitas yang berkaitan dengan anti korupsi. Yang pertama, kita sebagai pegawai kantor pertanahan harus bisa mentaati jam masuk kerja dan ketentuan jam kerja berdasarkan keputusan Presiden nomor 68 tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintahan, yaitu jam masuk kerja pukul 8 waktu setempat. Sehubung dengan sekarang masa pandemi COVID-19, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat edaran nomor 2-SE-1/10-03-03-3 tahun 2020 tentang tindak lanjut upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berdasarkan surat edaran ini, jam kerja pegawai kantor pertanahan adalah jam masuk pukul 09.00 waktu setempat dan jam pulang pukul 16.00 waktu setempat. Contoh yang kedua, ketika petugas ukur ingin melaksanakan pengukuran, pasti membuat janji dengan pemohon mengenai kapan akan dilaksanakannya pengukuran. Petugas ukur dapat memberikan informasi mengenai biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi ditanggung oleh pemohon, selain biaya PNBP yang sudah dibayarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Pasal 21 Ayat 2. Tetapi petugas ukur tidak boleh memaksakan kehendaknya mengenai nominalnya, harus berdasarkan kesepakatan dengan pemohon. Contoh yang ketiga, petugas ukur tidak boleh membeda-bedakan pemohon, harus memperlakukan secara adil, tidak boleh menerima gratifikasi agar berkas salah satu pemohon dapat dilakukan penyelesaiannya terlebih dahulu daripada berkas-berkas pemohon yang lebih awal masuk. Petugas ukur harus menyelesaikan berkas-berkasnya berdasarkan urutan permohonan yang lebih awal masuk.